Jangan sampai aku terganggu dengan pikiranku sendiri. Bagaimanapun, aku harus bertingkah laku sesuai keinginanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasi Laila Lutfi Hasanah dari kelas TPJ 5 dengan NIM 21040460096. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah para pemburu gajah. Nah, kisah ini merupakan serangkaian dari kitab hikmah yang berada pada buku Terapi Masnawi karya Profesor Nafzater. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut ini. Dikisahkan, seorang arif nan bijaksana ingin mengembara ke dalam hutan bersama dua kawannya. Namun, sebelum mereka masuk ke dalam hutan, arif nan bijaksana tersebut menjelaskan apa-apa saja yang akan ia lewati dan apa peraturan yang harus ditegakkan agar mereka selamat sampai tujuan. Sang arif bijaksana tersebut menceritakan bahwa ada satu larangan yang harus dipatuhi. Dalam perjalanan tersebut, apapun yang terjadi, jangan sampai memakan anak gajah. Karena jika sampai hal itu terjadi, mereka sudah dipastikan tidak akan selamat melewati hutan tersebut. Kedua teman pengembara arif nan bijaksana tersebut mendengarkan dengan seksama. Mereka pun mulai masuk ke dalam hutan dan menjelajah. Mereka terus masuk ke dalam hutan dan masuk. Hingga suatu saat mereka berdua merasa sangat lelah. Bibir mereka terasa sangat kering. Perut mereka terasa sangat lapar. Sampai mereka berteduh untuk beristirahat. Saat mereka istirahat, tiba-tiba datang seekor anak gajah. Sempat terbesit dalam ingatan mereka tentang nasihat arif nan bijaksana tadi. Namun, rasa lapar yang mereka rasakan mendorong mereka untuk segera mengejar anak gajah tersebut. Anak gajah tersebut kemudian dipanah. Kedua pengembara tadi mulai menyiapkan pemanggangan untuk memanggang anak gajah tersebut. Sang arif dan bijaksana hanya melihat saja. Walaupun ia juga merasakan lapar, ia tidak akan memakan anak gajah tersebut secuil daging pun. Perlahan-lahan daging yang mulai dimasak telah matang. Mereka pun menyantap dengan riang sampai mereka kelelahan, kekenyangan, dan tertidur. Mereka tertidur dari siang hingga malam dan belum bergerak sedikit pun. Hingga sang induk gajah datang mencari anaknya. Sang gajah datang mendekati arif nan bijaksana. Ia mulai mengendus-endus mulut sekujur badan sang arif bijaksana. Ia mengelilingi sang arif bijaksana sebanyak 3 kali. Namun, karena tidak terdapat bau anaknya sedikit pun, induk gajah pun menghiraukan sang arif bijaksana. Induk gajah langsung menuju kepada dua pengembara yang telah tertidur tadi. Begitu hidungnya mengendus bau, ternyata benar. Para pengembara itulah yang telah memakan anaknya. Sang induk gajah pun merasa marah. Ia tidak segan-segan membanting dua pengembara tadi. Hingga dua pengembara tadi tewas. Sang induk gajah lalu menghampiri arif nan bijaksana. Namun ia hanya lewat saja. Setelah itu, ia
masuk ke dalam hutan, meninggalkan dua pengembara yang sangat malang. Melalui kisah ini kita akan belajar tentang pola pikir yang keliru. Jangan sampai aku terganggu dengan pikiranku sendiri. Bagaimanapun, aku harus bertingkah laku sesuai keinginanku. Jika aku melakukan sesuatu yang membuatku merasa senang, aku harus segera memulainya. Nah, pola pikir tersebut merupakan pola pikir yang keliru. Yang pertama, Sebelum menjelajah hutan, sang Arif bijaksana telah memberikan pesan kepada dua pengembara yang lain. Namun, hanya dihiraukan saja oleh mereka. Mereka terjebak dalam kesenangan semu, yakni lapar yang kenyang, tanpa memperhatikan, tanpa menghiraukan, tanpa memikirkan bagaimana perasaan induk gajah. Adapun hikmah-hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kemenangan sejati ialah ketika seseorang dapat melawan dirinya sendiri. Seperti seorang arif nan bijaksana tadi. Ia berhasil melawan rasa laparnya demi keselamatan dirinya sendiri. Yang kedua, hendaknya tidak terjebak dalam kesenangan semu. Seperti sang pengembara tadi. Kesenangan semu dapat menghilangkan rasa mereka. Kesenangan semu dapat menghilangkan rasa melapar mereka, tetapi tidak dengan keselamatan dirinya sendiri.